Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup rohani ada dua macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang bangun, orang yang kedua adalah orang yang tidur. Orang yang bangun adalah orang yang menjalani hidupnya secara sadar. Dan orang yang tidur adalah orang yang menjalani hidupnya secara otomatis. Orang yang bangun adalah orang yang sadar bahwa dirinya adalah spiritual being dengan ekspresi jasmani. Jadi yang pokok itu sadar bahwa dirinya adalah roh, spiritual. Badani, jasmaniahnya adalah ekspresi dari yang rohani itu. Maka dia sadar bahwa dia itu abadi, karena tanpa bentuk. Bentuk yang ada adalah ekspresi dari dirinya yang sebetulnya adalah spiritual being atau makhluk spiritual yang tanpa batas, tanpa bentuk. Badan dan jasmani adalah ekspresi dari dirinya yang adalah roh. Maka dia hidup di dalam roh. Dia mengalami masalah, kesulitan, problem seperti biasa. Tetapi dia mentransendensi, dia mengatasinya. Karena persoalan-persoalan yang dia hadapi berkaitan dengan ekspresi jasmaninya yang memang terbatas. Dan itu akan berlalu. Sementara kesadaran dirinya sebagai makhluk spiritual, makhluk rohani, melampaui batasan-batasan itu dan bersifat abadi, tidak akan berlalu. Sementara makhluk atau orang yang tidur, yang tidak sadar, dia menyadari dirinya sebagai makhluk jasmani, hanya kadang-kadang punya pengalaman rohani. Sadar bahwa dia mempunyai pengalaman doa perjumpaan dengan Tuhan seperti itu. Namun pada dasarnya yang dominan adalah dia adalah ciptaan atau makhluk jasmani. Dia mengalami begitu banyak persoalan jasmani, badani yang harus dia atasi. Dan seringkali dia muyek karena tidak bisa menyelesaikannya. Kesadaran bahwa dia adalah makhluk rohani, makhluk spiritual itu kurang. Maka kesulitan yang sering dihadapi adalah dia menghadapi begitu banyak persoalan dan muyek, tidak bisa melampauinya. Karena dia hidup sebagai makhluk jasmani. Dan karena itu terikat pada hukum-hukum jasmani. Sakit, pusing, menderita, senang, susah, dan kurang bisa hidup di dalam roh. Karena itu seringkali mengalami kelelahan atau tidak bisa sungguh-sungguh bebas. Kalau dia mengalami kesulitan besar, sulit dari masalah yang dia hadapi. Karena itu perlu menyadari bahwa sebetulnya antara dua pribadi ini sebetulnya tidak persis-persis tegas sekali, tetapi ada perspektif dasar yang membuat orang bisa melihat kenyataan dirinya sebagai makhluk rohani dengan ekspresi jasmani atau makhluk jasmani yang kadang-kadang punya pengalaman rohani. Kalau yang satu tak terbatas, transenden, yang satu terbatas, terikat pada hukum-hukum jasmani yang sangat mengikat dirinya, yang seringkali membuat dia kesulitan untuk keluar dari situasinya. Dan kedua hal ini sulit untuk disatukan karena sebetulnya ini adalah proses perubahan mindset atau perubahan kesadaran. Bisa kita kemudian berubah ketika kita bisa duduk tenang dan kemudian menyadari masuk ke dalam diri dan melihat bahwa saya sebetulnya adalah yang sadar,
yang mengerti, yang memahami. Bukan saya yang disadari, saya yang dipikirkan, saya yang merasakan, saya yang dirasakan. Ketika saya kemudian masuk ke dalam diri dan kemudian sadar bahwa apa yang jasmani sebetulnya itu bisa kita sadari, bisa kita mengerti, bisa kita rasakan. Nah, kemudian kita bisa bergerak menuju kepada yang merasakan itu, yang menyadari itu. Siapa itu? Ketika yang disadari, yang menyadari, yang mengerti, yang memahami, itu kemudian ditemukan, dialami, kita kemudian mengerti, sadar bahwa yang fisik, yang jasmani ini adalah ekspresi dari apa yang ada di belakangnya. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan ketika kita menciptakan kita. Kita diciptakan setara, secitra, dan segambar dengan Tuhan sendiri yang adalah kasih. Nah, kasih itu non-jasmania. Kasih itu spiritual. Karena itu Tuhan seringkali mengungkapkan jadilah terang. Terang itu juga spiritual. Tidak ada bentuknya, tidak ada batasnya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup itu juga tanpa batas. Kesadaran ini membantu kita untuk hidup menjadi lebih luas, mentransendensi apa yang jasmani, apa yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Kita bergerak dari mengalami peristiwa yang kita hadapi sebatas panca indera kita bisa menangkapnya, dan kemudian melampauinya sampai pada yang ada di luar kemampuan panca indera untuk menangkapnya. Kita bisa mengerti dengan intuisi, kita bisa mengerti dengan kesadaran roh, dan di situ melampaui batasan-batasan panca indera. Tentu hidup yang kita hadapi bisa sangat berbeda konsekuensinya. Menjalani kehidupan sebagai makhluk rohani dengan ekspresi jasmani yang dihadapi sama dengan menjalani dan menghadapi kehidupan sebagai makhluk jasmani yang kadang-kadang punya pengalaman rohani. Yang dihadapi sama, tetapi akibatnya berbeda. Yang satu perspektifnya jauh lebih luas, yang satu perspektifnya sangat terbatas pada panca inderanya. Dan karena itu seringkali kesulitan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, Anda berada di mana? Apakah Anda sebagai pribadi yang tidur atau yang bangun? Pribadi yang sadar atau pribadi yang terbatas pada panca indera dan pengalaman indrawi? Anda sebagai makhluk spiritual dengan ekspresi jasmani, atau Anda sebagai makhluk jasmani dengan kadang-kadang mengalami pengalaman rohani? Anda bisa memilihnya, Anda bisa menyadarinya. Yang jelas, siapapun Anda sangat dicintai oleh Tuhan. Maka yang paling penting adalah menyadari cinta Tuhan itu kepada saya. Jadi, yang penting adalah handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.